Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isbah Fatin Nurfaza dengan NIM 0514563393. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas satu pemrograman berbasis web ya. Kita langsung saja baca soalnya. Soal tugasnya, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website bersifat sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UTIT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, di sini kita diperintahkan untuk membuat 4 halaman ya. Halamannya kayak gini aja. Satu, ada halaman login. Jadi di halaman login ini kita bisa menginput email dan password. Lalu ada tombol login juga. Lalu jika salah satu atau email atau passwordnya itu yang tidak sesuai, maka akan muncul pop-up ya, atau peringatan yang berisi bahwa email atau password yang kita masukkan itu salah. Lalu terdapat juga tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Oke, seperti ini contohnya. Oke, yang kedua ada dashboard menu ya. Atau dashboard.html yang nanti kita akan buat. Lalu menu utamanya terdiri dari atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, ada tracking pengiriman, lalu ada laporan. Laporan itu berisi monitoring progres DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Oke. Di sini ada tampilkan greeting berdasarkan waktu local time ya, pagi, siang, atau sore. Jadi kalau misalkan kita membukanya pagi, nanti ada greetingnya gitu, kayak selamat pagi. Kalau siang selamat siang, kalau sore selamat sore atau malam. Oke, untuk yang ketiga di sini ada dashboard. Seperti ini salah ya. Kata nomor 2 dashboard menu juga. Harusnya ini tuh halaman tracking ya. Berarti harusnya tracking.html. Di situ kita bisa menginput nomor dari file ordernya atau nomor yang akan kita tracknya. Terus kita bisa mencarinya yang menggunakan tombol cari yang ditekan. Nanti yang akan ditampilkan itu nama mahasiswa, status pengirimannya, terus detail ekspedisi. Oke, kita masuk ke yang nomor 4. Nomor 4 itu ada informasi stok bahan ajar ya, atau stok HTML. Di sini akan menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta dan data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript yang DOM. Contohnya seperti ini. Untuk struktur folder proyeknya dibuat seperti ini. Oke, kita langsung saja ke video penjelasannya. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya ya. Karena di soal tadi itu instruksinya kita menggunakan konsep front end ya, front end tanpa database. Jadi data yang kita ambil itu dari data.js ya, yang dikasih di tugasnya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu struktur foldernya. Di sini pertama-tama saya membuat 4 halaman utama ya, yaitu ada index atau halaman buat loginnya, lalu dashboard, ada tracking, dan ada stok juga. Oke. Lalu di sini juga saya membuat folder CSS. Dalam itu adalah style.css. Ini tuh untuk styling ya, styling si webnya agar lebih menarik. Lalu di sini juga ada folder image ya, yang dikasih juga dari tugasnya. Itu dimasukkan ke satu folder yang sama ya. Jadi juga ada JS. JS ini berisi data.js dan script.js ya. Nah, data.js ini isinya tuh dummy seperti data-data nama mahasiswa, password, ada data bahan ajar juga seperti ini. Lalu untuk
script JS ini tuh berisi function ya, atau fungsi dari JavaScript-nya sama manipulasi di OM. Oke, kita lanjut ke index.html ya. Ini di sini tuh ini tuh adalah halaman loginnya ya. Di sini tuh kita bisa menginput email, password untuk login. Juga menambahkan login button di sini. Lalu di sini juga kan tadi seperti pada soal ada fitur untuk lupa password, lalu daftar atau buat akun baru gitu. Itu ada di halaman login ini ya. Saya beri nama index.html. Itu pokoknya untuk login. Lalu kita masuk ke dashboard. Nah, jadi di dashboard ini untuk menu ya sebenarnya. Saya di sini menunya tuh menggunakan sidebar ya, atau yang di pinggir. Jadi isinya tuh isi dari sidebarnya tuh ada dashboard, untuk ke dashboard lagi, lalu ada tracking, menu tracking, lalu ada menu untuk informasi stok. Kalau ini adalah isi konten yang ada di dashboardnya seperti ini. Di sini juga kita bisa mengakses kontainer ya, ada stok, ada stoknya, ada informasi bahan ajar, lalu ada cek status pengiriman paket, ini bisa diklik semua. Lalu ada laporan dan monitoring progress DO. Ada histori transaksi dan riwayat pemasaran bahan ajar juga. Nah, di tracking ini menu untuk kita input ininya ya, input nomor delivery order ya, atau nomor trackingnya ya. Nanti hasil trackingnya tuh sama seperti di data.js. Jadi nomornya kita masukkan, nanti hasilnya tuh kalau ada hasil trackingnya gitu, areanya di mana, kapan sampainya gitu. Oke, kita masuk ke stock.html. Di sini tuh untuk informasi stok bahan ajar ya. Jadi bahan ajarnya tuh seperti kayak di data.js tadi. Jadi ada covernya, ada kode barangnya, ada nama bukunya, jenisnya berapa, jenisnya apa, ada edisinya apa, lalu ada berapa stok lagi. Nah, datanya itu diambil dari tadi ya, data.js. Lalu di sini juga saya menambahkan untuk menambah stok ya, menambah stok bukunya. Di situ ada form buat tambah itu. Kita bisa masukkan kode barang, nama buku, nama file gambarnya untuk cover baru, lalu jumlah stok yang kita restock gitu ya, di bukunya berapa. Kalau sudah beres, langsung mengklik tombol ini ya, tambah stok. Ini saya sudah menambahkan tombol. Script JS ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Situ adalah fungsi ya, fungsi dari JavaScript-nya seperti ini. Kalau misalkan kita memasukkan email, nanti si email dan password ini tuh bakal ngambil data dari data.js yang udah dikirim tadi. Lalu diambil tuh menggunakan get element by ID ini. Nah, kalau misalkan loginnya berhasil ya, sesuai sama data, maka bakal muncul tulisan ini, login berhasil, selamat datang. Kalau misalkan salah, maka akan muncul pop-up ini ya, email password yang Anda masukkan salah. Nah, ini di sini juga ada function untuk lupa password ya. Kalau misalkan lupa password, nanti akan muncul silahkan hubungi administrator Sita. Okay. Untuk daftar ini saya belum memasukkannya, jadi itu daftarnya belum tersedia. Lalu di script ini juga saya sudah membuat untuk yang greetingnya. Jadi jika kita sudah login, nanti itu ada greetingnya sesuai dengan jam ya. Kalau misalkan perumpamaannya kurang dari jam 12 siang itu selamat pagi. Kalau misalkan kurang dari jam 6 sore selamat siang. Lalu untuk kalau misalkan lebih dari ini yang tadi selamat malam ya. Jadi tadi ya, mengambil datanya itu dari menggunakan get element by ID ini dari data.js. Lalu kita tuh memasukkan nomor resi ya, seperti tadi. Nomor resi, kalau misalkan nomor resinya salah, maka nomor delivery order tidak ditemukan. Lalu jika berhasil atau sesuai dengan data.js,
maka akan langsung ke sini, akan memunculkan status pengirimannya, namanya, status, riwayat perjalanannya. Dari tabel stok ini untuk menampilkan data bahan ajarnya ya, seperti ada item covernya, ada item code. Ini juga sama, diambilnya dari data.js, datanya tuh diambil dari data.js. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak diisi, maka akan keluar semua data wajib diisi. Kalau misalkan semuanya sudah terisi, seperti kode barunya sudah terisi, nama baru sudah terisi, cover baru sudah terisi, stok baru sudah terisi, lalu sesuai dengan data di data.js, maka akan berhasil ya. Nanti itu akan keluar ada covernya, ada kodenya, ada namanya, ada stoknya, gitu. Bisa ditemukan seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Masuk ke index.html, lalu open with live server ya. Live server ini adalah extension dari VS Code nya. Seperti ini. Ini tampilannya. Lalu kita coba masukkan email menggunakan email ngasal ya, atau ini dulu kita coba apakah masuk atau tidak. Seperti misalnya kita coba login. Seperti tadi ada pop-up ini, email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kita coba pakai yang beneran ada. Oke, kita coba. Itu kan yang dari data yang tadi data.js ini. Kita coba yang 5 bulan dari ya. Harusnya itu kita akan berhasil login. Untuk emailnya ini dan passwordnya ini sudah 3. Oke, ini kita coba 5 @ot.c.id. Itu passwordnya tadi ini sudah 3. Oke, kita coba login. Login berhasil ya. Selamat datang Rina Wulandari. Yang lainnya, saya mencoba masuk menggunakan ini ya, ini 5 admin sika. Emailnya admin.ot.c.id, passwordnya admin sudah 3. Oke, admin ot.c.id. Masukkan passwordnya admin sudah 3. Oke, login berhasil ya. Selamat datang admin sika. Oke, ini tuh tadi seperti yang sudah saya tekan di awal ya, jelaskan. Itu adalah menu sidebarnya, seperti ada dashboard, lalu ada tracking pengiriman, ada informasi stok. Di situ ada greeting selamat malam. Karena saya membuat tugas ini tuh jam 22.38. Jadi yang akan keluar di sini adalah selamat malam. Lalu mengapa web ini bisa berwarna seperti ini gitu, atau ada model-modelnya seperti ini? Itu dari yang tadi ya, dari style.css yang tadi. Dari yang ini nih, CSS ini seperti bodinya berwarna apa, lalu tadi di login backgroundnya warna apa, color warna seperti ini. Jadi seperti ini ada dashboard, misalkan sidebarnya berwarna biru tua, seperti ini bisa diubah juga sidebarnya, berarti yang itunya bisa berwarna putih seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke tracking pengiriman ya, coba. Oke, tracking pengirimannya masukkan nomor delivery order. Kita lihat dulu sini. Ini data tracking ya. Kita coba copy dari sini. Coba cari. Oke, berhasil dari sini. Ada keluar status pengiriman seperti tadi, di kecilin seperti ini aja. Oke, untuk namanya Rina Wulandari benar seperti ini ya. Ekspedisi JNE, statusnya dalam perjalanan seperti ini tuh. Lalu total ada 180.000, paketnya OJK N0JK T01. Nah, seperti ini. Lalu yang lain juga pasti sama ya. Kita coba yang lain. Coba ini Agus Pranoto. Coba nomor EO nya, delivery ordernya, kita cari. Sini sudah berubah juga ya. Namanya Agus Pranoto benar, sini kirim, ekspedisi pos Indonesia. Indonesia, tanggal kirim, benar. Ini sudah benar ya. Bagaimana kalau misalkan strateginya nomornya salah ya. Seperti ini. Maka akan bisa pop up nomor delivery order tidak ditemukan, seperti itu. Oke, kita akan coba untuk informasi stok ya. Itu adalah kode barangnya. Ini tuh sesuai dengan data di
data.js tadi ya. Kita coba cek untuk buku bahan ajar, kayak yang ID 1 ya. Maaf, maksudnya data bahan ajar. Nah, ini kita coba masukkan ibu kontak komunikasi seperti ini. Oke, untuk kode barangnya ASIP 4301, benar di sini. Punya kontak buku komunikasi, inisial BMP edisi 2, stoknya dari 548. Terus covernya ini dari kontak komunikasi ya. Sudah benar di sini. Punya arsitektur dan perancangan sistem enterprise. Oke, nama file gambarnya tadi saya sudah download. Musiknya masuk JPG, jumlah stoknya kita coba sekarang 2 ya. Oke, kita coba tambah data, kita stok masih ditambahkan. Oke, ini udah masuk ya di sini. SCM, benar seperti tadi dimasukin, arsitektur dan perancangan enterprise. Oke, edisinya 1 ya. Untuk stoknya tadi 2 ya. Oke, berarti sudah berhasil. Kita coba masukkan jika teodisi semua ya. Misalkan semua asal saja, asal. Lalu jumlah stok dan file gambarnya teodisi. Kita coba tambah data. Kamu suka punya semua data wajib diisi, sesuai tadi ya. saya sudah bisa masukkan buku yang tadi. Lalu untuk yang seperti ini, jika gambar ada jumlah stoknya tidak bisa, maka tidak akan bisa menambah datanya. Oke, mungkin cukup sekian tugas praktek hari ini. Saya mohon maaf apabila UI-nya kurang menarik atau ada salah pengerjaan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Saya Isbal Fatir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.